Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novita. Saya dari Universitas Siber Asia dengan prodi manajemen dengan NIM 250201010398. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem perekonomian dengan dosen pengampunya Bapak DRS Budi Slamet Riyadi, WSJMM kelas MJ 204. Baik, saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama, pengertian sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga terbentuk satu kesejahteraan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Dalam sistem perekonomian terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan oleh dua pihak dengan menukarkan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan tukar-menukar barang ini tidak lagi dilakukan dikarenakan adanya uang sebagai alat tukar yang sangat efektif dan memiliki nilai yang pas dengan harga atau nilai suatu barang. Yang kedua, perekonomian sosialis. Perekonomian sosialis adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah pusat. Tokoh pendiri ekonomi sosialis itu ada dua. Yang pertama ada Karl Marx, yang kedua ada St. Simon Claude Henry. Dan negara yang menganut sistem sosialis itu pertama ada Korea Utara, Kuba, Vietnam, dan Republik Rakyat Cina. Ciri-ciri ekonomi sosialis: pertama, lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, peran pemerintah yang sangat kuat dalam bentuk aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Yang keempat, hak milik individu tidak diakui. Faktor yang mendorong lahirnya sosialisme itu karena adanya revolusi industri, karena bangkitnya kaum borjuis atau majikan dan kaum proletar, buruh, dan ketiga, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis: pertama, semua kegiatan ekonomi dikendalikan pemerintah. Kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, didasarkan perencanaan negara. Yang keempat, produksi dikelola oleh negara. Kelemahan dari sistem ekonomi sosial: yang pertama adalah melemahkan bahkan mematikan inisiatif dan kreativitas individu. Yang kedua, seringnya terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sulit melakukan transaksi. Selanjutnya, membatasi kebebasan. Yang ketiga, perekonomian kapitalis. Perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan perekonomian. Pilar-pilar sistem perekonomian kapitalis: yang pertama ada hak milik swasta, dibina oleh tangan yang tak terlihat. Yang ketiga, individualisme ekonomi. Keempat, persaingan dan pasar bebas. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis: adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha, campur tangan dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta, produksi didasarkan pada permintaan pihak swasta, kebutuhan masyarakat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi kapitalis: yang pertama, persaingan bebas yang tidak terbatas. Yang kedua, adanya perbedaan yang radikal antara hak majikan dan pekerja. Yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah pengusaha para ahli. Yang keempat, ada perekonomian campuran. Tindakan yang dilakukan negara dalam perekonomian campuran ini: pertama, pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk operasional negara. Yang kedua, penarikan pajak. Biasanya yang dikenakan pajak progresif sehingga semakin besar kekayaan seseorang maka semakin besar juga pajak yang dibayarkan. Yang ketiga, subsidi diberikan kepada para pihak yang membutuhkan sehingga kemiskinan struktural dapat diselesaikan dan distribusi
dapat terjadi. Yang kelima, perekonomian Pancasila. Perekonomian Pancasila adalah perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi, dan ketergantungan melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kelebihan dari perekonomian Pancasila yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kekurangan perekonomian Pancasila: pertama, sistem free fight liberalisme atau sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan. Kedua, sistem terpusat yang dapat mematikan potensi kreasi dan inisiatif warga masyarakat. Ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dan selanjutnya, kebijakan ekonomi Pancasila: pertama, adanya pengembangan iptek. Yang kedua, mengembangkan dalam bidang politik. Yang ketiga, membangun dalam bidang ekonomi. Yang keempat, membangun dalam bidang sosial budaya. Demikian hasil dari penjelasan saya tentang sistem perekonomian. Sekian, terima kasih.